buat kita itu yang penting ya, karena begini, struktur industri ini sebelum kita masuk COVID dengan setelah COVID itu juga berubah. Kalau Anda lihat juga struktur sektor industri pun berubah. Nah, sekarang kita lebih digital segala macam. Jadi ini agility atau kemudahan untuk berpindah dari satu sektor ke sektor lain itu juga mobilitas tenaga kerja itu juga penting. Oleh karena itu memang buat kita investor asing juga terutama yang investor sektor real ini juga akan melihat karena memang ini yang menjadi salah satu faktor utama. Kita sebenarnya udah banyak faktor pendukung seperti misalnya rencana relokasi pabrik segala macam, tetapi kan kita juga harus bersaing dengan negara lain. Jadi ketika kita bersaing dengan negara lain ya salah satu keunggulannya itu harus misalnya kemudahan untuk tenaga kerja berpindah dari satu sektor ke sektor lain, dari perusahaan satu ke perusahaan lain ini juga penting. Oleh karena itu memang buat kita yang kita tunggu itu lebih dari besaran-besaran ekonominya sebenarnya. Pak, mengapa Ciptaker ini penting untuk iklim investasi dan juga untuk sektor keuangan di mata Anda? Karena begini, kalau Anda lihat sekarang aja sektor contohnya ya, di dunia digitalisasi itu berkembang ada yang namanya gig economy, di mana satu orang tuh bekerja untuk berdasarkan contract base begitu dengan perusahaan-perusahaan. Jadi ketika begitu itu kan berarti kemudahan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu penting. Itu pertama. Kedua, di kita pun karena ada climate change, karena ada demografi yang berubah, itu sektor industrinya itu akan berubah. Jadi ketika sektor industrinya berubah, kita harus bisa berubah juga dong gitu. Kalau memang Ciptaker itu akan digeber pemerintah, apakah menurut Anda ini bisa membuat Indonesia pulih lebih cepat seperti yang banyak diasumsikan oleh berbagai lembaga internasional? Harapannya demikian dan saya rasa memang harus demikian sih. Kalau saya bilang ini harus ada, kalau enggak ini agak sulit. Memang saya kadang-kadang juga ada yang mau tanya, wah ini buruh segala macam, tapi bukan masalah itu. Ada atau tidak ada, misalnya itu memang sudah apa istilahnya ya, alamnya tuh sudah menuntut demikian, kondisinya tuh sudah menuntut demikian karena kita ini sedang berubah. Karena faktor demografi, kembali lagi faktor teknologi, faktor climate change, faktor krisis ekonomi, semuanya itu akan ada perubahan sektor. Dan kalau ini tenaga kerja ini juga mobilitasnya tidak bisa cepat, ini akan sulit. Contoh paling gampang misalnya ada perpindahan tenaga kerja dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena ada UMR yang lebih murah misalnya. Ini kan juga harus diakomodasi ya, biar juga untuk menyadarkan para pemimpin daerah juga bahwa ini pengaruh begitu. Jadi kemudahan untuk berpindah ini penting. Karena kalau enggak yang ada akhirnya apa? Itu juga akhirnya dalam bentuk kontrak juga kan karyawannya gitu. Ini makanya kalau ini keniscayaan begitu yang harusnya juga diakomodasi oleh suatu undang-undang. Kalau enggak nanti malah yang terjadi adalah orang mencari cara lain dari balik untuk mengakali misalnya peraturan buruh itu dengan misalnya banyak yang outsourcing seperti itu kan.